Ceritain Gojo Wakana yang dari dulu dia ini nggak punya teman sama sekali. Sejak kecil dia dirawat sama kakeknya yang seorang pengrajin boneka Hina. Nah karena itulah dia ini suka banget sama boneka cuy. Di setiap pagi dia juga suka ngucapin Ohayo, hari ini kamu masih cantik aja ke bonekanya anjir. Aduh gue juga nggak tahu ini cuy. Nah kakeknya juga sempat khawatir kalau si Gojo ini nggak punya teman di sekolahnya gitu. Soalnya dari SD sampai SMP kerjaannya ya cuma bikin boneka gitu kan. Selain itu ada trauma masa kecil yang ngebuat si Gojo ini jadi nggak percaya diri gitu. Karena kalian pikir sendiri kan sebagai cowok kenapa dia ini harus suka sama boneka gitulah. Tapi kan kalau hobi masing-masing ya kan ya. Tapi di sini si Gojo bilang bahwa sekarang dia udah punya teman coy. Padahal kenyataannya di SMA juga masih sendirian. Dia malu karena hobinya ini beda sama teman-teman pada umumnya gitu. Nah pas si Gojo ini lagi sedih karena ngerasa dia selalu sendirian gitu kan. Gua nggak tahu gimana caranya ya. Tiba-tiba ada cewek terbang anjir kayak ごめん、あまない。俺は今、お前のために起こ bener-bener referensi JJK anjir. Cewek ini namanya Marin Kitagawa. Si Marin ini kayak beda jauh lah sama si Gojo gitu kan. Dikenal banyak orang lah, orangnya terbuka lah. Pokoknya cewek ini populer lah gitu. Terus keesokan harinya karena mesin jahit di rumah si Gojo rusak, dia akhirnya terpaksa bikin baju boneka di sekolah cuy. Gak lupa dia juga ngebawa boneka kesayangannya. Lalu tiba-tiba ada si Marin cuy. Otomatis si Marin pasti lihat kan ya bahwa si Gojo ini lagi megang boneka gitu. Tapi di luar dugaan cuy, ternyata si Marin malah kagum gitu sama hobinya si Gojo. Terus si Gojo juga baru pertama kali ngerasa ada orang yang muji hobinya. Jadi kayak gimana gitu. Terus karena si Marin tahu bahwa si Gojo ini suka ngejahit, dia minta tolong alhasil dia minta tolong buat ngejahitin baju buat kostum cosplaynya coy. Akhirnya karena si Marin ini orangnya baik, si Gojo pun nerima permintaan si Marin. Di sini si Marin juga ngasih buku referensi tentang cara bikin baju buat cosplay cuy. Keesokan harinya si Marin datanglah ke rumah si Gojo karena dia ini udah nggak sabar pengen cepet-cepet cosplay cuy. Akhirnya mereka mulai dari awal yaitu pengukuran. Tapi ada satu masalah cuy, yaitu si Marin harus sambil buka baju cuy. Tentunya hal itu ngebuat Gojo, "Bang, udah bang." Tapi untungnya si Marin pakai baju renang cuy. Sama aja kan ya, aduh. Awalnya si Gojo ketar-ketir, tapi dia harus fokus karena gak enak sama si Marin. Bagian tubuh beres, kini bagian kaki. Sus. Bagian kaki beres, kini bagian dada. Sus. Terus ukuran tubuh bagian dalam. Sus. Banyak kejadian sus anjir. Dah, akhirnya selesai juga nih persusan. Lalu malam harinya si Gojo mimpi basah anjir. Anjing ngakak gua cok. Nah besoknya pas di sekolah karena dia kelihatan deket sama si Marin, dia pun malah digibahin sama orang-orang sekitar. Nah ngedengar hal itu orang mah bangga ya bisa dekat sama cewek cantik. Tapi si Gojo malah ngumpet-ngumpet anjir. Setiap si Marin ngajak ngobrol dia pasti ngehindar gitu. Sampai-sampai pas si Marin ngajak belanja buat cosplaynya dia sampai kabur anjir. Aduh Gojo. Tapi ya pada akhirnya si Marin berhasil nemuin dia. Di sini si Gojo ngomong lah ya bahwa dia ini nggak enak jadi bahan gibah. Terus dia juga gak enak karena sebagian orang ngira bahwa mereka ini pacaran. Nah di sini gombalan pertama Marin keluar cuy. Dia bilang, ya udah kenapa nggak pacaran beneran aja anjay. Tapi si Gojo malah pelangak-pelongo anjir. Aduh. Ya pada akhirnya si Marin maksa si Gojo buat nemenin dia belanja buat kebutuhan cosplaynya gitu. Akhirnya mereka pun pergilah ya ke pusat perbelanjaan buat ngebeli kebutuhan-kebutuhan dasar kayak mulai dari kain bahan, wig sampai stocking cuy. Lagi-lagi di sini ada kejadian yang bikin gue nyengir-nyengir sendiri lah ya. Nah pas mereka pulang si Marin ngasih tahu bahwa acara eventnya tinggal 2 minggu lagi. Mendengar hal itu tentunya si Gojo panik dong. Bikin baju buat boneka aja dia butuh berhari-hari, lah ini baju buat orang, bisa gila aing. Itu pikir Gojo. Nah pas pulang kakeknya bilang kok tumben pulang telat. Terus si Gojo ngejawab, abis belanja sama temen kek. Terus di sini tote bag belanjaan Gojo miring. Lalu kakeknya kaget ngelihat belanjaan Gojo ternyata stocking cewek anjir. Akhirnya kakeknya pun kaget. Dia pun dibawa ke klinik, terus dia pun dibawa ke rumah omnya.
Pokoknya minggu-minggu ini si Gojo sibuk banget lah. Setiap hari kudu ngejenguk kakeknya lah, bikin baju si Marin, ngisi tur toko dari pelanggan, ditambah ujian tengah semester lagi. Pokoknya si Gojo ini capek banget lah, sampai-sampai dia nangis karena saking frustasinya cuy. Tapi keinget senyuman Marin, dia akhirnya mulai bangkit lagi cuy. 2 minggu kemudian, tepat 1 hari sebelum hari H, Gojo ngasih tahu ke si Marin bahwa kostumnya udah jadi. Betapa kagetnya si Marin ngelihat Gojo yang kelihatannya capek banget gitu. Terus si Gojo bilang bahwa dia takut Marin kecewa karena kostumnya belum jadi pas hari event. Kemudian di sini si Marin nangis cuy. Dia minta maaf karena sebelumnya nggak ngasih tahu bahwa masih ada event-event yang lain. Dia ngerasa bersalah karena Gojo harus nyelesain bajunya dalam 2 minggu. Waktu yang ya bisa dibilang cepet banget lah ya. Nah akhirnya si Gojo nawarin gimana kalau si Marin nyobain aja. Ya biar Marin gak sedih gitu. Lagi pula Gojo juga nggak terlalu mikirin itu gitu. Akhirnya si Marin pun setuju lah. Mulai dari make up sampai pada akhirnya Marin benar-benar mirip karakter favoritnya coy. Anjay cantik banget. Gak mau ngelewatin momen, si Marin pun ngambil foto dengan berbagai pose cuy. Anjay cantik-cantik lah. Karena udah telanjur senang, si Marin pun ngajak si Gojo buat ke event cosplaynya. Alhasil besoknya mereka datang lah ya ke event cosplay yang emang rame banget coy. Di sini si Gojo juga ngerasa bahwa orang-orang ini lagi merhatiin mereka. Lalu si Marin dengan santai bilang, "Ini karena tete gua gede bang." anjay. Nah akhirnya mereka pun milih pindah ke tempat yang agak sepi. Awalnya ada satu orang yang minta foto sama si Marin, tapi makin lama makin banyak cuy. Dari kejauhan si Gojo ngerasa seneng karena Marin juga kelihatannya seneng banget cuy. Tapi di sisi lain si Gojo ngerasa sedih. Tadinya dia hanya seorang penyendiri yang gak punya teman sama sekali. Tapi hari-harinya berubah sejak ada Marin di kehidupannya. Marin Kitagawa berhasil membawa banyak hal yang Gojo rasakan untuk pertama kalinya. Kini dia sedih, mungkin kisahnya sama si Marin cuma nyampe sini. Gitulah pikir si Gojo ya. Nah di saat si Gojo lagi mikirin semua hal tadi, tiba-tiba si Marin lari ke arahnya. Dia ngebawa kabar buruk, katanya dia ngerasa gerah. Ama bajunya ini katanya mau lepas cuy, karena si Marin make double nubra. Wow, buat kalian yang nggak tahu nubra, cari aja di sana. Akhirnya mereka pun pergi ke suatu tempat buat ngadem. Di sini si Gojo nyodorin kain buat ngelap keringat si Marin. Lalu pas si Marin lagi ngelepas pitanya, si Gojo malah ngeliatin tetenya cuy. Anjay. Dia bilang, anjay, double nubra emang mantep banget. Pas di perjalanan pulang, mereka pun saling berterima kasih lah ya. Lalu di sini Marin ngomongin tentang cosplay selanjutnya. Mendengar hal itu, tentunya si Gojo seneng banget. Berarti dia bakal terus sama si Marin gitu. Terus karena terlalu capek, si Gojo pun ngerasa ngantuk coy. Pas setengah sadar, dia ngelihat Marin yang kelihatannya seneng banget. Terus dia bilang, Marin tadi kamu cantik banget. Nah ngedengar hal itu si Marin kaget cuy. Jadi kata cantik ini kayak sesuatu yang sakral gitu. Si Gojo nggak akan pernah bilang cantik sembarangan. Dia bakal bilang cantik kalau emang hal itu benar-benar cantik gitu di mata Gojo. Akhirnya si Marin pun kayak malu-malu gitu cuy. Nah pas mereka mau nyuci kostumnya, di sini si Marin terus merhatiin betapa kerennya si Gojo. Dan mulai dari sinilah si Marin jatuh cinta sama si Gojo cuy. Hari ini juga pas banget kakeknya si Gojo balik ke rumahnya. Dan betapa kagetnya dia ngeliat si Gojo lagi berduaan sama cewek cuy. Akhirnya si Gojo ngejelasin semua hal yang udah terjadi. Terus kakeknya juga ngerasa kagum karena si Gojo ternyata bisa bikin kostum buat cosplay. Nah pas si Gojo sama kakeknya lagi ngobrol, si Marin kesambet jin tantrum lagi cuy. Dia bilang, "Aduh duduh, gue benar-benar suka sama si Gojo. Ah gimana ini, aduh gak kuat ah Gojo kun." itu bukan suara admin ya guys. Akhirnya si Marin makan malam lah sama mereka. Karena si Marin ini hidup sendiri, dia juga ditawarin sama kakaknya si Gojo bahwa si Marin ini boleh mampir setiap makan malam. Mendengar hal itu pastinya si Marin seneng banget dong. Dia nggak bakal nolak lah kalau kayak gitu mah. Akhirnya selesai makan, dia pun balik dianterin sampai stasiun sama si Gojo cuy. Beberapa hari kemudian, kakeknya si Gojo kedapetan cewek yang basah kuyup. Karena dikiranya temennya si Gojo, akhirnya si cewek itu disuruh masuk ke rumahnya. Nah, pas si Gojo datang, dia dikasih tahu bahwa ada temennya gitu. Di sini Gojo ngerasa aneh karena satu-satunya teman yang dia punya cuma si Marin. Lagian si Marin juga bilang bahwa hari ini dia lagi kerja gitu. Karena curiga, akhirnya si Gojo langsung nerobos ke kamar mandi cuy. Dan ternyata di dalamnya ada anak kecil yang lagi mandi cuy.
Nama dia Inui Sajuna. Dia datang ke sini buat mesen baju cosplay ke si Gojo. Tapi karena si Gojo nggak niat buat bikin baju cosplay, akhirnya dia pun menolaknya. Tapi di sini si Inui ngancem bakal ngelaporin kelakuan si Gojo pas dia di kamar mandi tadi. Dan ya pada akhirnya si Gojo mau nggak mau harus nurutin permintaan si Inui. Tak lama kemudian si Marin datang. Dia kaget ternyata cosplayer idolanya ada di depan matanya cuy. Di sini si Inui berniat buat cosplay karakter dari sebuah film Mahou Shoujo yang bernama Princess Lily. Nah ngedengar hal itu si Marin antusias banget pengen bikin grup cosplay bareng sama si Inui. Pada awalnya si Inui nolak, tapi pas dia mikir-mikir tentang biaya foto studio, akhirnya dia pun menyetujuinya. Nah sebelum pulang si Inui tukeran kontak dulu kan sama si Gojo. Terus karena si Inui ngira si Gojo sama si Marin pacaran, dia bilang bahwa ini buat keperluan aja gitu. Nah ngedengar hal itu si Gojo kaget. Sambil pergi dia bilang bahwa dia nggak punya pacar. Nah ngedengar si Gojo belum punya pacar, si Marin malah kesenengan anjay. Nah rencana Gojo yang selanjutnya adalah dia mau nonton anime tentang Princess Lily yang tadi, agar dia bisa tahu detail dari baju buat cosplay nanti. Dia pun pergilah ke kediaman si Marin, lalu disambut sama si Marin yang kayaknya baru bangun tidur cuy. Terus di sini jiwa perjaka si Gojo masih kuat cuy, anjay. Dia datang ke sini cuma buat minjem DVD-nya, abis itu pulang lagi. Tapi si Marin malah nawarin nonton bareng di rumahnya. Dan ya akhirnya si Gojo juga nggak bisa nolak cuy. Nah pas mereka nonton si Marin merhatiin ketampanan si Gojo. Dia kayak nggak tahan gitu pas ngeliatin muka si Gojo gitu kan. Terus lapar wah. Awalnya si Gojo mau masakin makanan buat si Marin, tapi si Marin nolak. Kini dia yang bakal masakin makanan buat si Gojo. Di sini rencana si Marin mau masakin omurice dengan tulisan Suki di atasnya. Tapi pas jadi, anjir, apaan ini cok? Pada awalnya si Marin kayak nyerah gitu, tapi pas si Gojo nyicipin, ternyata enak cuy. Dan ya akhirnya mereka pun makan sambil lanjut nonton lah. Beberapa hari kemudian si Gojo nyerahin hasil mentahan kerangkanya ke si Inui. Lalu di sini mereka ngobrol-ngobrol santai lah soal foto-foto cosplay si Inui yang mantep-mantep lah cuy. Dia bilang bahwa orang yang suka motoin dia adalah adeknya. Akhirnya si Gojo minta dipertemukan dengan adeknya si Inui karena dia juga mau belajar tentang kamera gitu. Nah pas udah beres teleponan sama si Inui, si Gojo ngasih kabar ke si Marin bahwa dia bakal ketemu sama adeknya si Inui. Di sini mereka ngebayangin bahwa adiknya si Inui ini pasti bakal lebih imut, lebih pendek gitu kan. Tapi pada kenyataannya tubuhnya bongsor anjir. Namanya Shinju. Meskipun perawakannya bongsor tapi dia ini agak pemalu ya coy. Tapi di sini si Gojo malah salpok sama tetenya anjir karena emang dia masih SMP gitu kan. Ini bener anak SMP segede gini. Gitulah pikir si Gojo cuy. Matanya emang cekatan banget ya cuy kalau soal ginian. Anjir. Akhirnya mereka pun belajar sedikit lah tentang kamera ya. Mulai dari potret harus gimana, shutter speednya harus gimana, dan yang lainnya. Di sini si Marin nanya apakah si Shinju tertarik buat cosplay apa enggak gitu kan. Terus di sini Shinju jawab enggak katanya. Mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol tentang kamera. Di sini si Gojo jadi tahu bahwa kamera itu nggak murah cuy, ya emang mahal ya kan. Seminggu kemudian mereka pun pergi ke sebuah studio yang berada di bekas rumah sakit. Mereka milih tempat ini karena sesuai sama background karakter cosplaynya gitu. Marin sama si Shinju pergi ke sisi lain buat lihat-lihat, sedangkan si Gojo sama si Inui pergi ke sisi yang satunya lagi. Nah pas mereka lagi lihat-lihat, si Gojo baru sadar bahwa si Inui ini ternyata orangnya penakut cuy. Akhirnya si Gojo pun berusaha buat nenangin dia. Si Gojo pun nanya sebagai cosplayer terkenal kenapa si Inui ini milih Gojo buat ngebuatin kostumnya gitu. Terus di sini Inui ngejawab bahwa dia jatuh cinta pada pandangan pertama sama kostumnya si Gojo gitu. Nah ngedengar hal itu si Gojo pun ngerasa tersentuh cuy. Dia pun refleks megang tangan si Inui lalu berjanji bakal berusaha sebaik mungkin. Tapi karena si Inui ini nggak pernah dipegang sama cowok, akhirnya dia pun jatuh pingsan cuy. Anjay sangat suci sekali boy. Hari-hari telah berlalu, ujian semester juga udah beres. Setelah semuanya selesai, di sini si Marin ngajak si Gojo buat pergi ke pantai cuy. Pada awalnya si Gojo ngira si Marin ngajak ke pantai ini buat nyari spot background yang bagus buat cosplay nanti. Tapi Marin bilang bahwa ya mereka kesini buat happy-happy aja.
Akhirnya mereka pun senang-senang lah menikmati segarnya udara pantai. Terus pas si Marin lagi main air lagi dan lagi, si Gojo malah salpok ke dalamannya si Marin coy. Aduh, Gojo emang dia ini diam-diam mematikan ya coy. Nah, terus pas si Gojo nyamperin Marin, dia agak kaget karena ini adalah kali pertamanya dia ke pantai coy. Pas masih kecil, waktunya cuma dihabisin buat belajar bikin boneka. Jadi ya si Gojo ini nggak nyangka bahwa laut emang bener-bener seindah itu gitu. Nah, dengan hal itu si Marin pun bilang bahwa dia janji bakal ngajak si Gojo pergi ke berbagai tempat hanya berduaan doang. Otomatis si Gojo pasti seneng lah ya kalau udah ngedengar itu kan. Tapi si Marin malah baper sendiri cuy. Dia pura-pura mau minum buat ngehindar dari si Gojo. Ini nih yang bikin gue suka sama anime ini tuh karena tingkahnya si Marin yang suka salting-salting kayak gimana gitu coy. Akhirnya kostum si Inui sama si Marin udah jadi cuy. Lihat-lihat Marin, beuh cantik banget anjay. Saking senengnya dia sampai tantrum anjir pas sudah dipoto. Tapi pas hari malah hujan ngerusak mood mereka cuy. Kasihan. Akhirnya mereka berdua foto-foto lah ya sambil nunggu si Gojo sama si Shinju dateng. Nah, tak lama kemudian mereka berdua datang tuh. Tapi ternyata si Shinju juga cosplay cuy, jadi cowok lagi anjay, cakep. Jadi waktu itu pas mereka udah selesai lihat-lihat tempat di bekas rumah sakit, si Marin sama si Inui kan udah pada pulang ya. Nah, tinggal si Gojo sama si Shinju nih lagi berduaan. Di sini si Gojo nanya, emang benar si Shinju juga mau cosplay? Padahal kelihatannya dia kayak pengen banget gitu. Nah sebenarnya si Shinju ini pengen cosplay cuy, tapi ya dia ngerasa insecure gitulah. Dia nggak seperfect kakaknya lah. Tapi setelah menerima sedikit ceramah dari Pak Gojo, akhirnya si Shinju pun mau gitu. Tapi yang lebih parahnya lagi, dia ini mau cosplay jadi cowok cuy. Dia bilang, Tapi gimana nih? Aku kan gendut. itu mah bukan gendut jir, tapi tob. Udah lah ya, jangan diterusin cuy. Karena si Shinju masih pelajar, otomatis dia belum punya duit kan ya. Akhirnya si Gojo ini minjemin baju seragamnya. Lagian serama juga kok kayak yang di anime seragamnya. Terus si Shinju akhirnya nyobain tuh, tapi karena kecil akhirnya meledak anjir anunya cok. Terus si Gojo pun nyari alternatif lain, yaitu gulungan Sarasi. Tapi hasilnya tetap gagal. Lekuk tubuh si Shinju masih kelihatan cuy. Lalu akhirnya mereka pun nemu beholder. Udah selesai masalah pergunungan. Akhirnya si Gojo mutusin ngukur kepala si Shinju buat wig nanti. Tapi lagi-lagi gunungnya terlalu maju. Dan pada akhirnya si Shinju jadi laki cuy, anjay. Si Inui sama si Marin aja sampai terkagum-kagum jir. Terus akhirnya mereka pun berfoto-foto lah ya, layaknya cosplayer pada umumnya. BTW si Marin cantik banget anjay, hehe. Beberapa hari kemudian Marin sama si Gojo pergi ke Shibuya. Tujuannya buat ngebeliin si Gojo baju baru cuy. Di sini Gojo nyoba-nyoba lah beberapa baju yang menurutnya sih be aja lah ya. Tapi di mata Marin semua baju yang dipakai si Gojo ini terlihat keren cuy. Marin hampir tantrum anjir gara-gara ngelihat kegantengan Om Gojo, anjay. Nah setelah milih-milih baju, mereka pun lanjut mengunjungi toko-toko yang lain sambil sesekali nyobain kuliner sekitar. Nah mereka pun sedikit ngobrol tentang karakter yang bakal di cosplay sama si Marin. Jadi sebelumnya si Marin ini mau cosplay karakter Veronica yang hampir keseluruhan tubuhnya ini terbuka cuy. Si Gojo juga ngebuatnya simple banget nih kostumnya, lihat. Nah tapi karena si Gojo ini masih suci, dalam artian dia nggak mau ngelihat sebagian besar tubuh si Marin. Jadi untuk event kali ini dia nggak ikut cuy. Nah ngedenger hal itu si Marin nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia cuma berniat foto di rumahnya doang gitu. Setelah cukup berkeliling, mereka pun mampir ke sebuah kafe manga. Di sana mereka ngobrol tentang Lizkyun dari sebuah manga kesukaan si Marin. Sebenarnya Marin ini pengen banget cosplay kayak dia, tapi karena dia nggak pede dengan karakternya, jadinya ya nggak jadi deh. Tapi di sini si Gojo bilang bahwa si Marin cocok-cocok aja gitu. Dia pun nawarin gimana kalau si Marin nyoba dulu aja.
Dan ya karena si Gojo udah bilang gitu, akhirnya si Marin pun mengiyakannya cuy. Beberapa hari telah berlalu, kini mereka mengunjungi sebuah hotel buat dijadiin foto studio. Awalnya si Gojo ngira ini cuma hotel biasa, tapi pas si Marin bilang bahwa ini adalah hotel cinta, dia langsung kelabakan anjir. Pas si Marin lagi ganti baju, si Gojo masih aja panik cuy. Pikirannya traveling kemana-mana anjir. Dia pun nyoba nenangin diri dengan cara nonton televisi. Tapi siaran TV-nya juga kayaknya yang kayak gituan semua anjir. Dengerin nih. Tapi sering berjalannya waktu, si Gojo mulai terbiasa. Setelah selesai berhias, akhirnya mereka lanjut ke sesi foto. Pose demi pose dilakuin sama si Marin. Lalu ada satu pose terakhir yang menurut si Gojo paling keren. Tapi karena kurangnya kontak mata, jadi kelihatannya ada yang kurang gitu di foto yang terakhir ini. Lalu si Gojo pun nyuruh si Marin buat duduk di atasnya cuy. Akhirnya mereka pun dapat foto yang bagus. Tapi beberapa saat kemudian, mereka dengar suara kenikmatan dari kamar sebelah anjay. Kini si Gojo nyadar bahwa mereka ini lagi ada di hotel cinta. Dia terbawa suasana sampai-sampai nggak nyadar kalau si Marin lagi ada di atas dia cuy. Ichibos yang tertidur kini bangkit. Ngebuat si Gojo refleks teriak ke si Marin, "Marin-chan, awas Ichibos bangun." Karena kaget dipeluk, Marin refleks ngeluarin suara sus. Lampunya juga jadi mati karena kena HP si Marin. Kini suasana makin memanas. Lalu di saat mereka hendak mencapai puncak, tiba-tiba ada suara telepon dari penjaga hotel cuy. Pas pulang, nama Kitagawa masih terngiang-ngiang di kepala si Gojo cuy. Festival kembang api mulai digelar di berbagai tempat. Di saat orang lain lagi bersenang-senang, si Gojo masih sibuk sama bonekanya cuy. Tak lama kemudian si Hina ngechat, dia minta tolong buat ngerjain tugas liburannya. Nah, pas udah selesai ngerjain tugas, mereka pun berniat buat nonton film horor cuy. Awalnya si Hina ini kayak kelihatan berani, sedangkan si Gojo ketakutan. Tapi pas filmnya udah dimulai, justru malah kebalikannya cuy. Si Gojo jadi kelihatan berani, si Marin lah yang kelihatan ketakutan anjay. Nah pas selesai nonton film, ternyata si Marin kelupaan. Tugas matematikanya ketinggalan di sekolah cuy. Alhasil keesokan harinya mereka pun pergi ke sekolah lah buat ngambil buku Marin yang ketinggalan tadi gitu kan. Sebelum pulang mereka mampir dulu ke kolam renang milik sekolah. Nah di situ Marin bilang bakal ngajak si Gojo ke festival yang akan datang cuy. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, termasuk ditunggu sama audiens ini ya. Si Gojo sama si Marin akhirnya ketemuan di sebuah festival cuy. Sebelum acara kembang api dimulai, mereka terlebih dulu jajan berbagai makanan ringan. Si Gojo ampe pusing anjir gara-gara si Marin doyan jajan cuy. Tak lama dari itu terdengar pengumuman bahwa kembang api akan segera dimulai. Merapatlah Gojo dan Marin ke sana ya kan. Nah pas kembang api mulai bersinar, Gojo ngerasa terkagum-kagum. Selama ini Gojo ngabisin waktu musim panas cuma di kamar doang cuy. Baginya kembang api hanyalah petasan biasa. Tapi ternyata dia salah. Dia sangat bahagia karena tahun ini jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Hal ini karena Marin Kitagawa. Pokoknya tahun ini dia kayak seneng banget lah gitu. Nah setelah acara kembang api selesai, Marin pulang sambil digendong sama si Gojo. Di sini Marin ngajak ke si Gojo buat pergi ke festival musim panas selanjutnya. Dan inilah akhir cerita anime Sonobi Square Door Wakoi wo Suru. Buat kalian yang bertanya-tanya, "Bang kok gak jadian sih?" Tenang men, season 2 dari anime ini bakal tayang di season depan cuy. Jadi tunggu aja animenya gitu. Kalau nggak sabar ya baca aja manganya. Oke, makasih yang udah nonton sampai akhir cuy. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bang Rin. Oke, see you in the next video.